Oke, kita mulai di pertemuan mata kuliah pemrograman bahasa rakitan. Kemarin kita sudah mengenal apa-apa saja yang nanti kita pelajari. Sebentar. Apa-apa saja yang akan kita pelajari dari sebelum kita masuk ke bahasa pemrograman rakitannya, paling enggak yang harus kita kuasai adalah dari segi arsitektur, terus organisasi memori, baru nanti masuk ke bahasa pemrograman sesungguhnya, bahasa pemrograman rakitannya. Karena kalau kita tidak menguasai antara dua arsitektur dan organisasi memorinya, nanti bisa dipastikan kita tidak bisa memprogramnya. Kita mau membuat apa, kan berarti kan paling enggak kita tujuannya bahan-bahan bakunya itu harus dikuasai dahulu. Itu. Oke. Ini sebelumnya slide-nya kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Oke. Jadi nanti di arsitektur mikroprosesor ini kemarin kan kita sudah sedikit membahas mengenai pengenalan dari mikroprosesor. Mikroprosesor itu yang dilihat dari sejarahnya, turunannya, terus nanti ketemu yang namanya mikrokontrol. Nah, untuk mempelajari bahasa rakitan ini kita kemarin memutuskan dengan menggunakan mikrokontrol. Bentar, jadi oke. Jadi kemarin kan kita sebentar clear. Kemarin kita sudah bahas mengenai mikroprosesornya, mikroprosesor. Jadi mikroprosesor kemarin dilihat dari sejarahnya, mulai dari dia itu dengan lebar datanya 4 bit, mulai 4 bit, terus di situ nanti mikroprosesor ini bisa dipecah menjadi ada mikroprosesor juga ada mikroprosesor. Nah, kita mau milih yang mana antara mikrokontrol atau mikroprosesor. Nah, karena kita melihat dari yang untuk praktek kita yang ada mungkin di pasaran di Indonesia dan yang sudah familiar, mungkin kalau mikroprosesor kita akan kesusahan. Walaupun sekarang semua mahasiswa itu memakai mikroprosesor juga. Tapi kemarin dengan alasan seandainya kita menggunakan yang 4 bit atau yang sekarang itu bisa nyampe 32 atau 64 bit, itu akan lebih menyusahkan untuk dipelajari. Jadi untuk dipahami akan lebih kebanyakan yang akan dipelajari. Jadi akhirnya untuk meminimalisirnya kita menggunakan yang 8 bit. Karena mikroprosesor 8 bit sekarang susah untuk dicari di Indonesia atau yang jual itu enggak ada. Yang ada 8 bit adalah dari mikrokontrol. Kemarin kita bahas itu, dan jenisnya mikrokontrol juga banyak. Jadi dia itu tergantung pabrikannya, ada dari Intel, ada dari Atmel, terus ada dari Philips, ada dari Ericsson dan segalanya. Nah, yang termurah dan yang paling familiar di Indonesia adalah mikrokontrol yang dari Atmel. Nah, Atmel ini juga banyak jenisnya. Nah, itulah kelemahan dari mikrokontrol karena terlalu banyak jenisnya. Dia itu ada jenis keluarga yang namanya keluarganya ada AVR atau dengan keluarganya MCS 51. Nah, kemarin kita sudah memutuskan bahwa yang akan kita pelajari adalah di MCS 51-nya. Dan jenis yang akan MCS 51 ini adalah keluarganya. Jadi keluarganya di dalamnya itu ada seri-serinya. Jadi ada seri
AT, AT89, S atau C51, ada AT89, 892051, dan ada lagi 828252. Itu jenis-jenisnya. Nah, yang akan kita pelajari lagi, kalau melihat dari slide kemarin, kita akan mempelajari dari AT89S51 atau 52. Oh ya, sebentar saya tak share dulu slide-nya di chat ini, biar nanti bisa di-download sambil dipelajari. Chatnya, chat ini. Oke. Oke, sambil ini sedang upload, nanti tolong sambil download, sambil mengikuti pemaparan dari arsitektur mikrokontrol ini. Jadi di pertemuan 2 ini kita akan lebih membahas mengenai arsitekturnya. Arsitektur nanti kita akan cenderung bahas di arsitektur mikrokontrol, pin konfigurasi, karena kita nggak bisa lepas dari hardware-nya. Karena kemarin kan kita bahasa rakitan itu sangat berdekatan, berdampingan dengan hardware-nya. Beda dengan bahasa level tinggi, kita nggak perlu mengetahui perangkat kerasnya, itu kita sudah bisa memprogramnya. Tapi kalau bahasa rakitan, kita harus mau nggak mau kita harus tahu hardware-nya, perangkat kerasnya. Jadi nanti ada pin konfigurasinya, dan terus untuk berkomunikasi ada I/O program dan sistem minimumnya. Itu PP slide-nya sudah saya upload, mungkin bisa di-download, sambil download monggo. Tuh di chat, kolom chat. Untuk melihat dari arsitektur mikrokontrol, yaitu terutama dari MCS 51 ini, kita bisa lihat seperti slide kemarin bahwa untuk mikroprosesor dengan mikrokontrol itu terdapat perbedaannya, bahwa perbedaannya kalau mikrokontrol dia itu semua periferalnya itu akan menjadi satu chip. Jadi seperti ini, misal saya ulang lagi agar biar kita lebih memahami bahwa di dalam sebuah mikroprosesor dia itu ada CPU, terus di dalamnya itu ada memori seperti RAM, terus ada ROM, terus ada I/O, terus serial, misal gitu. Nah, ini kalau mikroprosesor dia itu terpisah di luarnya di luarnya CPU-nya, di luarnya intinya. Dia terpisah. Jadi kalau kita melihat bahwa ini seperti di mainboard, bahwa dia itu letaknya di mainboard. Jadi kalau kita melihat dari mainboard, kalau kita sudah terbiasa buka CPU, ini ada misal ada mainboard seperti ini ada mikroprosesornya, terus di sampingnya biasanya ada RAM-nya, terus ROM-nya biasanya menjadi BIOS-nya, terus ini ada COM USB, terus ada COM 9, terus ada COM 25 atau DB25. Nah, itu kan terpisah-pisah dan kita belinya itu terpisah-pisah. Tapi kalau di mikrokontrol, semua itu yang terpisah ini akan menjadi satu chip. Dia itu hanya terbentuk menjadi satu chip. Kalau bentuknya seperti ini. Berarti di dalamnya itu ada ROM-nya, ada RAM-nya, ada I/O-nya, input output-nya, antarmukanya, terus serialnya itu sudah ada semuanya di dalam. Itu perbedaannya. Jadi kalau melihat dari arsitekturnya, kita dalamannya itu kita seperti ini. Ada CPU-nya, oke. Ini ada CPU. Terus yang mungkin lebih memahami ada memorinya, kok di sini ada flash memory. Sementara
ada flash memory, terus ada EEPROM memory, terus ada RAM-nya. Nah, itu RAM-nya, terus ada IO-nya. Nah, itu. RAM, mungkin kita tahu bahwa RAM itu fungsinya nanti adalah untuk penyimpanan sementara. Penyimpanan sementara seperti apakah sebenarnya RAM itu? Nah, sedikit saya ulas bahwa nanti kita kembali ke pelajaran, mungkin pelajaran SMA atau SMP lah. Jadi kita sering kalau kita berhubungan dengan IT yang kita pelajari kadang-kadang kita tahu ada memori itu ada RAM, ada ROM. Kan seperti itu. Sebenarnya apa sih ini gitu loh. Kalau ini kan kalau ROM dia itu read only memory, berarti kita membaca hanya bisa membaca read only memory. Kita hanya membaca memori itu. Kalau RAM dia itu untuk berarti random, dia itu bisa ditulis dan bisa diakses. Random access memory, berarti bisa diakses. Nah, sebenarnya apa sih itu? Kan kita hanya tahu bahwa dia itu hanya bisa ditulis saja atau dibaca saja. Nah, kita kan nggak bisa membayangkan sebenarnya apa sih itu ROM itu. Nah, sekarang gini, ROM ini nanti kita akan terbiasa dengan istilah data, ada istilah memori data, dan memori program. Seperti di arsitektur awal kemarin, pertemuan kemarin, kita membahas mengenai memori data dan memori program. Itu dari arsitektur non-Yuvan. Terus dipisah oleh arsitektur dari Harvard. Nah, di situ dari arsitektur Harvard itu kan sudah terpisah memori data dan memori program. Secara kasarannya bahwa memori program ini dia itu akan tersimpan dikhususkan untuk ROM. Dan memori data dia itu akan masuk ke dalam RAM. Itu ROM antara RAM. Jadi nanti program nanti tersimpan di ROM. Program nanti yang kita bikin, kita edit segala macam, terus menjadi sebuah instruksi-instruksi nanti tersimpan di ROM. Nah, ROM ini karena dia itu bisa diprogram, kalau ROM ini kan kalau zaman dulu kan ada untuk memprogramnya dengan sinar ultraviolet, dengan cara apa, berbagai macam cara gitu loh. Karena di program ini, di ROM, di microcontrol ini, dia itu nanti menggunakan elektrik, karena biasanya dinamakan dengan flash PROM. Flash PROM. Jadi programmable read only memory. Ini nanti tersimpan di sini, biasanya dinamakan dengan ini PROM, ini sama saja dengan ROM. Tapi sering dinamakan dengan flash PROM. Dan flash PROM ini nanti semua program tersimpan akan tersimpan di sini. Kalau sekelasnya mikrokontrol, dia itu hanya akan menyimpan sekitar 4 kilobyte sampai 8, sekitar 8 atau 16 kilobyte. Kalau kita menggunakan nanti mikrokontrol AT89, S51 atau S52, nanti kita hanya menggunakan yang 8 kilobyte kapasitasnya untuk mengisi memorinya, memori programnya. Tuh. Nah, itu ROM. Beda lagi nanti ketemu dengan RAM. Jadi RAM ini adalah random access memory. Nah, RAM ini dia itu akan terhapus kalau kita menyimpan sesuatu. Misal kita ini ada sebuah memori, peta memorinya seperti ini RAM, dia itu ada alamatnya 001, ini alamatnya sampai 111. Nah, kita kalau menyimpan di lokasi ini, kita menyimpan di dalamnya menyimpan angka 10 aja atau angka 5. Oke, kita menyimpan angka 5. Agar mudah saja, jadi angka 5 kita simpan di RAM. Setelah itu kok tiba-tiba sumber daya terputus. Otomatis yang tersimpan 5 itu akan hilang.
Jadi di dalamnya itu hanya ada 0, tersimpannya 00 semua. Jadi 5 angka 5 ini tidak ada. Nah, seandainya ini diaplikasikan, kalau kita membutuhkan sebuah aplikasi, misal kita akan mengetik, berarti kita akan menyimpan hasil ketikan itu di mana? Gitu. Nah, padahal nggak ada hard disk, nggak ada flash disk. Nah, itu kan kita akan bingung di mana kita akan menyimpannya. Nah, apalagi kalau mikrokontrol kita nanti nggak membahas mengenai hard disk atau flash disk, itu nggak ada. Jadi hanya ada RAM dan ROM. Bagaimana cara menyimpannya agar kita bisa tidak hilang data kita waktu kita simpan. Contohnya lagi, seandainya itu ketikan kita mau disimpan di mana. Tapi seandainya itu juga seandainya kita punya aplikasi, misal aplikasi ini adalah dia itu untuk mengontrol sebuah variabel pemicu. Misal pemicu bahwa ini ada variabel, misal ada 100, ada 10. Nah, kita akan memicukan di sini seandainya variabel antara 25 ke bawah kita akan off, terus 25 ke atas itu akan off. Dan variabel ini kita bisa diganti-ganti, misal digeser-geser menjadi 30 ke atas atau menjadi 20 ke bawah, itu kita bisa geser-geser. Berarti kan untuk bisa menggeser itu kita harus menyimpan yang namanya variabel 25 ini. Agar pemicunya berarti nilainya 25. Maka ini tersimpan di RAM. Agar tidak terhapus, makanya ada teknologi yang namanya teknologi yang namanya EEPROM. EEPROM. Berarti dia itu EEPROM Electrical Erasable, berarti Erasable Electrical Programmable Read Only Memory. Berarti dia itu bisa dibaca, atau ditulis. Dia itu erasable, berarti hapus. Electrical, dia itu dengan elektrik, cara menghapus dan membacanya. Terus programmable read only memory. Berarti ada yang namanya EEPROM. EEPROM ini dia bentuknya juga seperti peta memori. EEPROM dia itu dikhususkan untuk menyimpan seperti ini variabel tadi yang kita inginkan. Kita bisa menyimpan di lokasi memori ini. Seandainya listrik mati, berarti data atau variabel itu tidak hilang, masih ada. Suatu saat kita akses itu masih ada. Itu. Makanya kalau kita lihat dari arsitekturnya di sini ada namanya EEPROM. Itu EEPROM memory. Jadi kalau melihat dari semua arsitektur ini ada flash memory, berarti seperti tadi bahwa dia untuk menyimpan programnya nanti. Ada EEPROM memory, berarti dia untuk menyimpan data-data kita. Terus ada RAM, Random Access Memory, yaitu untuk papan coret-coretnya. Maksud papan coret-coret ini sebenarnya kalau gampangannya apa sih papan coret-coret itu? Jadi gini, gambarannya seandainya kita akan menghitung antara 10 kali 10. Kalau kita membayangkan logika kita adalah 10 kali 10 kita masuk ke pelajaran anak SD. Berarti kalau 10 kali 10 itu 0 kali 0 berapa? Berarti 0. 0 kali 1 berapa? Berarti 0. Nah, 0 ini nanti akan disimpan ini memorinya. 0 ini, nilai ini adalah itu tersimpan akan di sini. 0 dan 0. Oke, tersimpan di situ. Disimpan dulu buat coret-coret. Disimpan di lokasi memori 1. Ada memori lagi. Berarti kan kalau kita menjumlahkan dari ini, setelah itu langkahnya adalah di sini 1 kali 0 berarti 0. 0. 1 kali 1 tambah 1. Berarti
satu ini, 10 ini akan tersimpan di 10. Oke. Setelah itu algoritma atau instruksinya berarti akan menjumlahkan dari sini. 0 berarti ini akan tersimpan juga nanti di 1 ditambahkan dijumlahkan 1. Berarti akhirnya nanti di memorinya akan tersimpan jadinya 0. Jadinya seperti ini nanti 0 0 1 100. Jadi jumlahnya nanti akan terbentuk jadi 100 di sini jumlahnya. Nah, itu cara uniknya dalam kita menjumlahkan. Kalau kita menjumlahkan di bahasa pemrograman rakitan itu seperti itu logikanya. Tidak ada seperti 10 di plus 10. Kalau bahasa pemrograman bahasa tingkat tinggi kan cuma gitu. 10 tambah 10 berarti nanti sama dengan berapa? Oke, sudah dapat. Tapi kalau di bahasa rakitan itu nggak bisa seperti itu. Kita harus masuk ke logika-logika anak SD. Kalau menjumlahkan atau membagi apa-apa itu seperti itu. Kita masuk ke logikanya yang paling dasar. Apalagi seandainya nanti akan ketemu mengenai itu ketemu mengenai bagaimana sih ini uniknya dalam pemrograman rakitan. Bagaimana kita tahu bahwa 5 itu akan lebih besar 5 itu lebih besar daripada 10. Bagaimana kita mengetahui bahwa 5 itu lebih kecil daripada 10? Secara logika ya 10 itu lebih besar dari 5. Tapi di dalam pemrograman itu nggak bisa hanya sekedar kita memutuskan bagaimana caranya gitu loh. Kok 5 itu lebih kecil dari 10? Atau anggap aja yang enteng aja 5 ada 6. Ini lebih besar yang mana? 6 atau 5? Itu. Nah, inilah yang keunikan dari bahasa rakitan. Kok kita bisa tahu bahwa 5 itu lebih kecil dari 6 atau 6 itu lebih besar dari 5? Ini uniknya bagaimana kita cara mengetahui bahwa 6 itu lebih besar dari 5. Nah, itulah keunikan dari bahasa rakitan. Dan logika-logika kita masuk ke dasar anak SD atau mungkin yang menemukan dari penjumlahan itu kita akan masuk ke sana. Itu. Oke, ini sudah terlalu meleset, jadi itu cuma gambaran. Nah, tadi gambaran adalah saya menerangkan gambaran bagaimana RAM atau RAM itu fungsi. Sebagai papan coret-coretnya itu, seperti itu maksudnya. Oke, kita masuk lagi ke arsitektur. Oke. Baru sampai memori. Di sini juga kalau kita melihat dari arsitekturnya kita ada Watt, ada Watt mode, di sini ada serial, terus ada SPI, ada interupsi. Nah, nanti kita akan bahas lebih detailnya. Oke. Pokoknya dalam mikrokontrol di dalamnya itu ada ini semua. Dan di mikroprosesor atau di CPU yang kita gunakan ini juga di dalamnya seperti ini. Fungsi-fungsinya juga sama, cuma bentuknya nanti lebar datanya itu lebih besar. Oke. Oke. Itu gambaran diagram blok dari arsitekturnya mikrokontrol. Ini lebih detailnya menurut datasheet. Jadi kalau sebuah pabrikan dia itu mengeluarkan sebuah hardware terutama dia itu chip, dia itu pasti akan mengeluarkan datasheet. Datasheet itu adalah data untuk data yang ada di dalamnya, karakteristiknya, cara kerjanya, bagaimana cara ininya itu ada semuanya di datasheet setiap pabriknya. Walaupun serinya sama, pabrikannya beda, biasanya itu nanti berbeda juga. Gitu. Jadi kalau kita melihat masuk ke dalam MCS 51, itu fasilitasnya di dalamnya itu itu kompatibel dengan MCS 51 produk. Berarti arsitekturnya kalau MCS 51 kita berhubungan dengan MCS 51, dia itu ada di dalamnya itu ada AT89, C51 atau 51A2, AT89, C2051. Nah, seperti kemarin.
Di dalamnya itu sama, berarti arsitektur sama, berarti cara memprogramnya itu juga sama. Terus ada 8 kilobyte in system program flash memory, berarti kapasitas untuk programnya itu 8 kilobyte. Hanya 8 kilobyte, tidak nyampe 100 itu. Nah, dia itu bisa dihapus dan ditulis itu sampai 10.000 kali. Kita bisa, jadi kita mengprogram dari chip itu mikrokontrol, kita program, terus kita bisa hapus juga, kita program lagi. Misal kita dalam eksperimen kita membuat sebuah alat, kita program, isi, setelah itu dihapus lagi, isi, hapus lagi, isi, hapus lagi, itu sampai 10.000 kemampuannya. Lebih dari 10.000 biasanya sudah error, sering errornya. Nggak bisa diisi lagi. Itu. Oke, terus ada operasinya dari tegangan listriknya ini 4-55. Mungkin kalau ini pembahasannya diabaikan dulu, tapi yang jelas kita di operasinya adalah 5 volt seperti di USB. Nanti kita bahas setelah kita masuk ke sistem minimumnya. Oke, kecepatannya itu mulai bisa kecepatannya itu hanya 0 Hz sampai 33 MHz. Kalau sekarang kan sudah giga-gigaan. Nah, nanti akan lebih kita detail pembahasan ini di life cycle-nya. Bagaimana dia kecepatannya, apalagi nanti urutannya dengan timer. Nah, nanti teman-teman mahasiswa bisa memahami bagaimana sebenarnya kecepatannya sebuah mikroprosesor. Oke. Terus ada RAM, terus ada program I/O dan semuanya ini nanti kita bahas semua. Nah, secara detailnya kalau dari arsitekturnya ini seperti ini. Ada port paralel, berarti dia itu antarmukanya, I/O-nya, di dalamnya ada register, ada ACC, ada ALU, oke, ada RAM, terus ada flash memory, terus stack pointer, berarti dia mengetahui posisi pointernya, terus semuanya itu ada di sini bentuknya. Nah, ini dalaman sesungguhnya dari mikrokontrol. Oke. Kalau kita melihat dari bentuk fisik, mau nggak mau kita harus tahu bentuk fisiknya. Kalau dalam satu seri, kita akan memutuskan bahwa yang akan kita pelajari adalah seri AT89S51 atau 52. 51. Oke, 51 saja. Nah, dari bentuk, pabrikan dia itu mengeluarkan ini dari bentuknya. Dilihat dari bentuknya. Jadi ada bentuk berupa seperti ini, seperti IC, IC-nya besar, bentuknya seperti ini. Ada yang lebih kecil dengan yang namanya PLCC, itu juga ada yang lebih kecil lagi. Dia bentuknya seperti ini. Itu dari segi bentuknya. Semua fasilitasnya itu sama, arsitekturnya sama, cara memprogramnya itu sama. Kita lihat bahwa di sini ada port 0, P0 atau VCC P0, di sini juga ada P0. Cuma letaknya itu urutannya pinnya beda-beda, tapi ada semua. Ini juga di sini juga ada P0. Ada P1, ini ada P1, juga di sini ada P1 juga. Semuanya sama, ada P1 juga. Jadi ini cuma yang membedakan adalah bentuknya. Bentuknya yang beda, tapi dalamannya itu sama semua. Ini dari bentuknya. Terus konversi antara dalamannya dan bentuknya itu, dalamannya arsitekturnya dan dengan bentuknya itu sama seperti ini. Jadi kita lihat tadi arsitekturnya bahwa di sini ada port 0 misal. Port 0, dia itu terkonfigurasi terlihat di port 0 bagian pin ini. Sebentar. Nah, terus port 2 juga dia itu ada di sini.
Terus dia itu sama persis seperti arsitektur, bahwa dalamannya itu ada di sini. Terus semuanya itu sama. Sampai osilator dia itu ada di sini. Fungsi masing-masing nanti kita akan bahas. Nah, berarti kan kalau bagian ini adalah dia itu arsitektur atau dalamannya, dan tadi sudah terangkan bahwa fungsi-fungsinya. Nah, ini adalah bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya seperti ini. Nanti kalau ada pertanyaan, saya tolong interupsi saja kalau ada pertanyaan atau masih bingung. Oke. Selanjutnya, kalau ini konversinya, ini dalaman ini bentuk fisiknya, terus kita akan masuk dan akan bahas mengenai bentuk fisiknya dulu. Karena ini yang akan kita program, selama ini yang akan kita program adalah bentuk fisiknya. Bahwa yang pasti dia itu, nanti dia itu fisisi, dia itu pasti agar dia itu bisa bekerja, dia nanti dihubungkan dengan listrik. Itu pasti. Yang akan kita program adalah di pot 0, pot 2, pot 1, pot 3. Ini sebenarnya apa? Pot ini adalah, pot itu sama dengan itu interface. Ini sama dengan interface atau antarmuka. Antarmuka. Maksudnya apa? Antarmuka ini dia itu adalah sarana atau tempat untuk berkomunikasi antara mikrokontrol dengan dunia luar. Tuh. Antarmuka ini dia sarana untuk berkomunikasi antara mikrokontrol dengan dunia luar. Kita tahu misal di CPU itu, ini bentuk CPU misal. CPU ini ada monitor. Berarti kan yang namanya antarmuka secara perangkat keras, berarti antarmuka kan ini ada keyboard, ada mouse, dia itu yang terhubung dengan CPU. Dan ini juga terhubung, mouse itu terhubung dengan CPU. Nah, ini dia itu terhubung mungkin dengan USB. USB ini bisa dinamakan dengan antarmuka atau interface-nya. Berarti kan komunikasi antara CPU dengan keyboard, CPU dengan dunia luarnya mouse, atau monitor dengan monitor VGA-nya, COM-nya, COM berapa gitu. Atau nanti dia itu juga terhubung dengan modem, misal modem. Nah, itu kan antarmukanya melalui itu. Nah, itu dari CPU kalau kita melihat. Berarti untuk bisa komunikasi dengan dunia luar, CPU itu ada antarmukanya. Kalau zaman dulu yang terkenal itu biasanya namanya ada DB9, DB25, yaitu buat printer biasanya, atau dengan untuk perangkat lainnya. DB9 ini juga kalau sekarang sudah jarang. Ini untuk komunikasi, mungkin dia terhubung dengan HP, dengan perangkat lainnya, ini dengan DB9 atau lainnya. Atau kalau sekarang lebih seringnya dengan USB, Universal Serial Bus. Oke. Nah, di mikrokontrol juga ada antarmukanya. Jadi ada antarmukanya. Kalau mikrokontrol bentuknya sebuah chip, dia itu ada antarmukanya, itu ada port 0, ada port 0, terus port 1, port 2, dan port 3. Ini seperti diterangkan dalam video tadi, saya broadcast tadi, nyetel video YouTube, itu juga membahas mengenai arsitektur mikrokontrol ini. Berarti tadi dia juga membahas mengenai port 0 ini, ada port 0, port 1, port 2, port 3. Di video tadi awal-awal jam 7 tadi saya setel bahwa ini semuanya karena kita berhubungan dengan 8 bit, pasti di dalamnya itu dia itu terbentuk dari 8 bit semua. 8 bit, 8 bit, dan 8 bit semua. Dan 8 bit, karena 8 bit ini kan port 0 dia itu kan, kalau kita namakan hanya port 0 berarti itu cuma 1 bit. Karena dia itu 8 bit berarti dia itu terhubung dengan dinamakan dengan port 0.0
port 0.1 sampai port 0.7. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan ada 8. Ini juga ya port 1.0, port 1.1 sampai port 1.7. Ini juga ya sampai sama, ini juga ya port 3.7 itu. Ini antar mukanya untuk berkomunikasi antara mikrokontrol dengan dunia luar. Dengan seperti itu kita lihat bahwa di gambar ini ada port 0, ada port 1, port 2, dan port 3. Dia terkonfigurasi seperti ini, port 0, 0, port 1, 0 gitu. Dan semuanya itu 8 bit. Kalau kita urusan dengan bit berarti mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Setiap port antarmuka ini dia diwakili di ini ada port 0, ini port 1 di tata letaknya di sini, terus ada port 2, terus port 3 tata letaknya. Kita lihat bahwa di mereka itu ada port 0 sampai port 7 sama. Port 1 0 dengan port 17. Oke. Ini nanti yang terhubung dengan dunia luar seperti kita terhubung dengan keyboard mesti. Ini juga bisa keyboard atau dengan kalau inputan juga ini dengan sensor mungkin. Kalau output mungkin dengan LCD atau dengan switch. Nah, itu nanti hubungannya seperti itu. Untuk bisa terhubung antara mikrokontrol dengan perangkat-perangkat lainnya. Oke. Ini gambaran secara dasarnya. Tapi kita mau nggak mau harus ke dalamnya juga. Karakteristik dari setiap potnya. Jadi kita masuk ke pot. Konsentrasi di pot. Jadi ada 4 pot namanya. Di situ ada pot 0, pot 1, pot 2, dan pot 3. Masing-masing menggunakan 8 bit. Oke, seperti tadi. Semua pot pada reset dikonfigurasikan sebagai input. Siap untuk digunakan sebagai pot input, sebagai inputan. Mungkin nanti kita bahas kalau kita sudah terhubung dengan pemrograman dan bagian masukan. Terus untuk oke, kita next saja ini. Langsung kita bahas ke pot 0, konsentrasi ke pot 0. Jadi pot 0 dapat digunakan untuk sarana input atau output atau I/O. Setiap pin harus dihubungkan secara eksternal ke resistor pull up 10 kilo ohm. Kita masuk ke dunia elektro sedikit bahwa hal ini karena fakta bahwa pot 0 adalah drain terbuka, tidak seperti pot 1, pot 2, pot 3. Jadi selain pot 0 ini sebagai input output, dia itu mempunyai fungsi khusus. Fungsi khusus bahwa dia itu harus ada komponen penunjang di luar dari mikrokontrol tersebut. Contohnya seperti ini. Ini kan yang pasti kita lihat bahwa ini dia itu open drain atau drain terbuka. Bahwa sifatnya itu drain terbuka. Apa sih drain terbuka atau drain tertutup? Nah, saya sedikit terangkan bahwa ini kan untuk mempelajari ini teman-teman mahasiswa sudah ngambil yang namanya rangkaian digital. Kita tahu ada rangkaian digital NOT seperti ini. Kan seperti ini gerbang NOT. Gerbang NOT di dalamnya ini, di dalam gerbang NOT, dia terbentuk, dia itu dibikin dari apa sih? Nah, gerbang NOT ini dia itu terbentuk dari rangkaian elektronik, yaitu dari transistor.
dia itu bentuknya seperti ini. Ada resistor, ada yang namanya ini transistor, terus ada yang namanya transistor bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah inputnya, ini outputnya. Ini untuk ke VCC atau ke plus. Nah, kalau dilihat dari dilihat dari bentuk gerbang, berarti di sini in, di sini out-nya. Ini sama dengan konfigurasi dari transistor ini. Makanya sebuah chip, sebuah mikrokontrol, sebuah mikroprosesor itu kan terbentuk dari gerbang-gerbang yang banyak. Sedangkan gerbang itu terbentuk dari transistor. Nah, inilah maksudnya bahwa kita sering menemukan bahwa mikroprosesor ini dia itu terbentuk dari 10 juta transistor. Nah, inilah maksudnya arti itu. Jadi di dalamnya gerbang ini dia itu terbentuk oleh transistor ini. Kalau kita mau membuat sebuah mikroprosesor sendiri, yaitu kita mengkonfigurasi dari transistor ini seperti ini. Berarti kan banyak banget, begitu banyaknya nanti transistor yang akan dibutuhkan. Mungkin 1 juta transistor atau 1000 transistor yang akan tersusun. Berarti dia itu bentuknya akan besar banget. Jadi inilah arti maksudnya bahwa mikroprosesor itu sama dengan 1 juta transistor. Nah, kita masuk ke pembahasan tadi bahwa open drain, nanti ada open drain, ada closed drain. Bahwa di sini saya gambarkan seperti gerbang NOT. Nah, gerbang NOT itu sama dengan konfigurasi seperti ini. Nah, kalau seperti ini, bentuk seperti ini namanya closed drain. Drain tertutup. Karena kenapa closed drain? Karena kuncinya adalah ada di transistor ini. Ada di resistor ini. Bahwa ada. Dengan konfigurasi seperti ini, kalau kita menganalisa secara elektronik, kalau dengan analisa dengan elektronik, kita pasti tahu bahwa gerbang-gerbang dari gerbang tabel kebenarannya, kalau gerbang NOT berarti kan dia itu kebalikannya. Kalau masuk ke ini, bahwa kalau di sini dia logikanya 1, outputnya akan menjadi 0. Atau dibalik, di sini 0, inputnya 0, berarti di sini adalah 1. Nah, kalau kita menganalisa dari rangkaian, itu juga seperti itu. Kalau di sini 1 atau sama dengan 5 volt, dia itu di sini akan menjadi 0 atau 0 volt. Karena apa? Kalau secara elektronik dia itu akan terhubung konslet, berarti dia itu akan terhubung dengan ground atau di sini min. Itu. Tapi seandainya kan di input dan dia itu akan dikasih 0 atau 0 volt, pasti di sini akan menjadi di titik ini outputnya akan menjadi 1. Karena di sini yang namanya transistor dia itu sama dengan saklar ya. Saklar. Jadi saklar itu dia itu kan kalau kita saklar ada bentuknya seperti ini, berarti taunya kan logikanya bahwa dia terhubung atau terputus, terhubung terputus. Nah, transistor ini juga ya, dia itu akan menghubungkan ke bawah atau tidak. Kalau berarti dia terhubung, berarti tadi logikanya akan 0, dia itu akan terhubung ke ground atau 0. Tapi kalau sini dikasih 0, berarti dia itu akan diputus atau akan membuka. Berarti aliran listrik akan dari atas ke bawah. Berarti otomatis ini akan berlogika 1. Gitu. Nah, tuh. Makanya kalau ini closed drain, berarti kalau open drain dia itu akan berbentuk seperti ini. Transistor, ada sebuah transistor ke ground, dia itu akan outputnya, nah ini akan jadi output. Tanpa ada ini input, tanpa ada resistor yang ada transistor, apa bentuknya yang ada di atas. Nah, dengan ini namanya open drain. Nanti kita bisa membedakan bahwa perbedaannya ada di sini ya. Kotak ini ada, kalau ini enggak ada. Dengan seperti ini, tadi sifatnya open drain,
Dengan seperti ini, open drain ini, kita akan masukkan dia itu di input dengan logika 1 misal. Maka di sini itu tidak ada logika. Dia itu akan logikanya akan 0. Seandainya dia itu akan dikasih logikanya dia itu 0, maka dia itu tidak ada logika ada di sini. Tidak ada logika. Karena apa? Tidak pasti. Makanya di sini adalah seperti akan terjadi logika ambang. Jadi kalau teman-teman mahasiswa semua itu pernah mendengarkan, mungkin hanya mendengar logika, nanti ada mendengar logika 1 dan logika 0. Kan cuma itu. Sebenarnya logika 1 dan 0 itu baru logika yang pasti. Ada sebenarnya logika yang namanya logika ambang. Itu ada logika ambang. Itu. Jadi tidak hanya logika 1, 0, tapi ada logika ambang. Apa sih logika ambang itu? Jadi sebenarnya logika 1 itu kalau kita lihat dari segi kurva atau bentuk dari kurva ini seperti ini. Dia itu seperti listrik ya. Dia itu ada tegangan, ada ini waktunya. Dia itu kan bentuknya kalau berarti digital itu kotak. Itu seperti ini. Nah, kotak berarti kalau seperti ini di atas dia itu logikanya 1, dia itu logikanya 0 dan ini logikanya 1. Karena yang namanya logika 1 itu sama dengan dia itu di atas 5 volt. Ini adalah 0 volt. Berarti kalau kita tuliskan ininya bahwa logika 1 itu kan sama dengan 5 volt. Itu. Logika 1 itu sama dengan 5 volt. Terus logika 0 itu sama dengan 0 volt. Itu sama dengan itu. Nah, maksudnya apa? Tadi ada logika ambang. Kalau kita detailkan lagi bahwa 5 logika 1 itu sama dengan 5 volt, sebenarnya dia antara. Jadi kalau kita lihat dari kurva ini, berarti bisa di garis bawah ini, bagian ini, dan bagian ini, kita ambil tengah-tengahnya. Ini mulai dari 0,8, terus ini ada 2,8. Berarti logika 1 sama dengan 5 volt sebenarnya itu mulai dari 2,8 volt sampai dengan 5 volt itu namanya logika 1. Nah, logika 0 dia itu mulai dari 0 volt sampai dengan 0,8 itu logika 0. Dan logika ambang berarti ambang itu berarti dia itu bukan logika 1 dan bukan logika 0 dan ambang ini tidak akan diproses. Makanya dia itu kalau logika ambang dia itu akan mulai dari 0,8 ke atas sampai di bawahnya 2,8 volt gitu. Nah, yang akan diproses oleh pemrograman oleh gerbang logika dan semua proses-proses digital yang akan diproses hanya di logika 1 dan logika 0. Berarti dia itu ambangnya mengenai 2,8 sampai 5 volt. Kalau 0 berarti 0 volt sampai 0,8 dan yang akan diproses adalah yang ini. Ini. Itu yang akan diproses. Makanya kalau kita tahu bahwa ini kok ada logika ambang. Makanya gitu, logika ambang ini yang akan tidak diproses. Nah, ini sifatnya dari open drain. Ini. Kembali ke open drain seperti tadi. Di sifat dari port 0. Dia open drain. Makanya kalau agar dari port 0 itu tidak berlogika ambang, makanya kalau di mikrokontrol, kalau kita gambarkan seperti ini mikrokontrolnya,
maka di dalamnya itu seperti ini, ada rangkaiannya, dan outputnya ini ke ground, terus J itu masuk, D itu ke output. Nah ini pinnya. Nah dia itu membutuhkan sebuah namanya pull up eksternal. Berarti kita harus tambahkan resistor ada di sini, dia terhubung ke port pinnya ini. Itu. Nah itu masukkan, berarti kan kalau melihat seperti ini kita tahu bahwa ini seperti ini bentuknya. Dengan seperti ini bentuknya, seperti closed drain, bahwa dia itu nanti logikanya tidak akan logika ambang lagi. Kita tuliskan di sini, misal pengen 0 ya juga bisa tetap 0, 1 juga tetap 1. Nah, itu maksud dari open drain. Jadi kalau kita lihat dari arsitekturnya, lihat dari sini, slide ini, bahwa open drain adalah istilah yang digunakan untuk MOS chip dengan cara yang sama seperti kolektor terbuka digunakan untuk chip TTL. Maksudnya seperti ini, maksudnya itu seperti tadi kita bahas mengenai gerbang NOT. Nah, kita sering mendengar bahwa ada istilah TTL. TTL adalah itu transistor logic. Transistor logic. Berarti kan logika ini NOT itu terbentuk oleh transistor, dibentuk oleh seperti ini. Makanya ini namanya transistor logic. Karena logika dibentuk oleh transistor. Jadi kalau melihat dari sini bahwa open drain setiap di port 0 dia itu harus dikasihkan nanti dalam aplikasikan dikasih resistor seperti ini. Di eksternal, secara eksternal. Nah bentuknya biasanya kalau bentuk nyatanya dia itu akan terbentuk menjadi satu seperti bentuk chip. Namanya biasanya AirPack. Ini dari port 0 sifatnya. Nah port 0 ini letaknya di mulai pin 32 sampai 39. Di tata letaknya di sini. Port 0 ini juga dia bisa digunakan oleh bus. Kita sering mendengar istilah bus. Apalagi yang kalau zaman dulu, apalagi di arsitektur, apa sih sebenarnya bus itu? Kan kita sering mendengar bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Kita sering mendengar itu bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Nah, sebenarnya dimanapun juga kita berhubungan dengan komunikasi antara satu device lain, kita nggak bisa lepas dari bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Bus data itu adalah datanya, bus alamat nanti alamatnya dia akan menuju ke device mana, bus kontrolnya dia itu akan mengontrol bahwa dia itu akan membaca atau menulis. Dalam aplikasinya itu bentuknya seperti ini, bahwa CPU, misal CPU ini mikrokontrol, misal mikrokontrol dia itu akan terhubung ke memori eksternal atau ke monitor atau ke keyboard atau ke disk. Nah itu contohnya gini, bahwa kita akan menuliskan angka di monitor, angka ini ke monitor. Padahal dia itu satu jalurnya dia itu akan terhubung menjadi satu semua. Yang membedakan adalah cuma ada address bus, data bus, dan control bus. Gimana caranya saya menulis, misal di sini ada data, ini kan jalur data. Di mikrokontrol saya pengen menulis ada angka A gitu loh. Padahal semua dengan lihat seperti ini jalurnya, semua di sini mereka sudah siap untuk menerima angka A semua. Di setiap datanya itu sudah ada angka A semua.
tapi belum dimasukkan ke dalam sistemnya ini. Belum dimasukkan misal ke keyboard, belum masuk ke dalam sistemnya ini. Atau ke ROM, belum masuk ke dalam sistemnya ROM. Dia masih di luar. Misal ada pintu, dia masih ada di pintu. Datanya itu ada di pintu. Itu. Makanya datanya sudah ada di situ. Terus nah, kita membutuhkan alamatnya agar kita tidak salah alamat, bahwa untuk yang masuk kita akan menuju ke monitor, misal kita menuju ke monitor kok nanti malah diterima di RAM. Makanya kita harus tahu alamatnya. Nah, setiap device dia itu mempunyai alamat sendiri-sendiri. Misal itu tergantung dari pabrikannya. Misal keyboard dia itu adalah alamatnya cuma 10, 101, dia itu monitor itu 100, misal disk itu 110. Nah, itu seperti itu. Setiap pabrik dia itu mempunyai alamat sendiri-sendiri. Misal seperti ini, nah ini. Nah, seandainya alamat kita sudah pengen menulis di monitor, kita sudah datanya sudah dipancarkan, sudah ada di bus, agar tidak terbentrok, tidak diterima oleh RAM atau ROM, maka kita tulis yang namanya alamat dari 100 ini. Nah, itu namanya address bus. Berarti dia itu masuk ke alamat situ. Nah, posisi karena yang namanya device itu, dia itu data itu yang ada di sini, data yang jalur-jalur ini, dia itu mau saya masukkan atau dia itu mau membaca gitu. Maka dia itu yang untuk mengatur itu namanya bus control. Berarti di sini dia taunya adalah di bus control ini dia untuk membaca, read atau write, baca atau tulis. Gitu. Makanya pasti kita sering mendengar bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Nah, kalau di mainboard CPU, kita kan tahu biasanya bahwa ada mikroprosesor, terus di sini ada RAM, terus sana apa-apa. Nah, dia itu jalurnya yang kecil-kecil itu, dia itu berjejer-jejer semua. Nah, itu yang namanya bus-busnya itu, yang untuk menghubungkan antara device RAM, device PCI, terus device apapun. Nah, itu namanya ada bus. Nah, bus itu yang mengalirkan bahwa bus itu ada bus data, atau bus kontrol, atau bus alamat. Itu. Jadi di port 0 ini, kalau kita masuk ke microcontrol, port 0 ini dia itu bisa khusus untuk ngurusin dari komponen-komponen eksternal. Kita mau menambahkan memori eksternal, menambahkan RAM eksternal, itu bisa. Nah, itu sifat dari port 0. Oke, masuk ke dalam port 1. Itu port 0 sudah, tinggal ke port 1. Port 1 dapat digunakan sebagai input dan output. Ini juga bisa digunakan sebagai input dan output. Berarti sama saja dengan port 0. Cuma kalau port 0 dia khusus nanti ada pull up-nya. Nah, kalau ini port 0 itu tidak perlu ada pull up karena tidak memerlukan resistor pull up karena sudah memiliki resistor pull up secara internal. Kalau melihat itu, kita lihat dari gambar tadi bahwa mana ya? Nah, ini. Ini adalah sifat dari port 0. Ini port 0. Nah, kalau port 1 berarti membedakannya bahwa dia itu ini mikrokontrolnya, di dalamannya dia itu ada seperti ini konfigurasinya jadinya. Ada transistor, dia itu ada outputnya, ini output, cuma di dalamnya sudah ada resistornya. Makanya ini sudah pasti keluarannya 1 atau 0. Karena sudah ada resistor di dalamnya. Nah, kalau port 0 itu kan nggak ada, ini nggak ada. Kalau ini kan sudah ada. Makanya keluarannya bisa pasti bahwa 1 logika 1 dan atau logika 0. Oke. Setelah reset, port 1 dikonfigurasikan sebagai port
input. Oke, nanti kita bahas setelah kita masuk ke pemrograman. Nah, ini pot 1. Cuma bedanya nanti ini pot 1 dia tempatnya ada di sebelah samping. Di sini letaknya. Nah, ini. Nanti ada beberapa perbedaan. Perbedaannya yaitu ini kan kalau jenis ini dia secara standar dia itu seri untuk AT89CC ya, C51. Nanti ada perbedaannya di cara pemrogramannya. Kalau AT89C51 dia itu cara memprogramnya, dia itu perlu sebuah alat khusus. Ini bentuknya namanya biasanya dinamakan downloader. Biasanya namanya downloader. Jadi dia itu khusus, dia nanti chipnya itu bentuknya akan di tengah-tengah, nanti dia cara memprogramnya, dia memerlukan sebuah ada master, ada slave. Nah, slave ini dia akan diprogram dan master itulah untuk mengkonfigurasikan. Maksudnya gini, kita kalau memprogram sebuah AT89C51, kita akan memerlukan banyak konfigurasi. Jadi antara microcontroller ini yang akan diprogram satu, ini adalah masternya, dia itu akan terhubung semuanya. Dia itu akan dihubungkan antara port 0, dia itu akan terhubung dan ini berbagai bentuk konfigurasi yang rumit. Nah, ini enggak memungkinkan kalau kita akan membuat ini, karena ini juga nanti harganya mahal. Dan kelemahannya dari ini adalah seandainya kan kita punya sistem di sini, misal robotik lah, robot gitu. Kita akan memprogram robot di sini. Dia sudah berjalan, tapi pengen dikonfigurasi di program ulang. Berarti otomatis mikrokontrol yang ada di sini, yang ada di robot ini, dia itu akan dicopot, dicongkel, terus dimasukkan ke dalam sini. Setelah itu diprogram, setelah program kita jabut lagi, kita masukkan kembali ke robot ini lagi, atau kita setelah kita mau merubah lagi, kita akan jabut lagi, nanti masukkan ke dalam program lagi, dan seterusnya. Maka itu memerlukan copot pasang, copot pasang, copot pasang. Itu akan sangat merepotkan. Gitu. Itu yang seri C. Nanti yang patokannya ada C. Nah, makanya nanti ada seri yang namanya seri S. Ini ada AT89C51 dan ini nanti ada AT89S51. Nah, S ini yang membedakan nanti cara memprogramnya. Kalau S, jenis S, nanti cara memprogramnya itu tidak dengan cara coba-cabut. Dia itu cara memprogramnya, misal saya tumpuk gambarnya aja. Misal ini ada sebuah sistem robotika ya seperti tadi. Misal robotika robot apalah gitu yang sederhana aja, mobil robot. Nah, ini kan mikrokontrolnya ini ada di sini. Kita program, pengen diprogram. Kita hanya memerlukan kabel ini, cuma 3 kabel, dia USB, dia itu akan terhubung ke CPU atau ke laptop dengan cara USB. Nah, kita memprogram dia di sana, setelah selesai langsung di run, dia itu sudah langsung berjalan, sudah langsung run. Kalau kita pengen ngedit lagi, edit, terus kita program lagi, dia sudah langsung run sendiri. Itu tidak perlu kita copot. Nah, itu makanya diserikan kalau yang model serial ini itu namanya di AT89S51. Pokoknya bedanya ada di C dan S. Kalau C dia itu secara paralel, copot. Kalau S nanti dia itu serial. Jadi tidak perlu dicopot-copot. Nah, cara memprogramnya itu nanti fungsinya ada di pot 1, di pot 1. Di pot satunya.
Jadi dia itu nanti ada mengambil dari port 1, dia itu nanti ngambil dari port 1.5, port 1.5, port 1.6, dan port 1.7. Hanya itu yang nanti terhubung dengan USB. Jadi kabelnya cuma sedikit, enggak paralel, tidak nyampe 16 kabel, nanti bisa terhubung ke komputernya. Oke. Itu perbedaannya dari serinya. Nah, nanti yang akan kita pelajari adalah yang seri S, yaitu yang serial, agar kita tidak kalau dalam prakteknya tidak cepat. Gitu. Oke. Masuk ke tadi port 0 sudah, port 1 langsung ke port 2. Nah, port 2 juga sama, sifatnya sama. Port 2 dapat digunakan sebagai input dan atau output. Sama seperti port 1, bahwa port 2 tidak memerlukan lagi pull up. Seperti tadi, karena sudah memiliki resistor pull up secara internal. Berarti sama seperti port 1. Setelah reset, port 2 dikonfigurkan sebagai port input. Oke, nanti kita bahas ini. Jadi, untuk menjadikan port 2 sebagai, oke, ini mungkin tidak perlu dibahas dulu. Nanti kita bahas. Jadi, port 2 dia mempunyai fasilitas istilahnya tidak lebih dari seperti port 1 atau port 2 gitu. Jadi dia bisa digunakan oleh input dan output biasa. Jadi seperti itu, pokoknya 8 port. Kita next saja langsung ke port 3-nya. Port 3. Nah, port 3 ini yang lebih spesial. Selain dia itu sebagai input output biasa, ini juga bisa sebagai input ini bisa input atau output biasa. Sama seperti port 0, port 1, port 2 gitu. Port 0, 1, port 2 itu biasa seperti itu. Konfigurasinya juga dia itu tidak perlu pull up. Berarti ada tidak seperti di port 0. Tuh. Tapi selain sebagai input output, nanti dia sangat digunakan banyak spesialnya, dia yang paling menurut saya spesialnya selain sebagai input output, dia nanti mempunyai kelebihan bahwa dia fasilitasnya yang menentukan dari mikrokontrol itu. Misal contohnya ini, port 3.0 dan port 3.1. Kita lihat bahwa di tabel ini dia itu adalah khusus untuk komunikasi serial. Berarti komunikasi serial. Kita sering dengar komunikasi serial. Jadi sebenarnya gini, kita sering dengar nama istilah, misal di sini ada CPU, terus di sini ada handphone, smartphone. Nah, smartphone kalau dianggap saja ini cara komunikasinya sudah rata sama. Dia itu kan mesti hanya memerlukan 2 jalur kalau masuk ke USB. Saya gambarnya seperti itu. Nah, USB sebenarnya di dalamnya itu ada 4 jalur. Sebenarnya yang satunya adalah ground, yang satunya adalah, makanya kalau kita lihat USB itu hanya ada 4 pin. Ada dan plusnya, plus 5 volt, dan ada 2 jalur. Nah, istilahnya saya menggambarkan ini agar lebih mengerti bahwa di dalamnya itu ada istilah RX dan TX. RX itu adalah receiver, TX itu adalah transceivernya atau pemancarnya. Di jalur smartphone juga ada istilah RX dan TX-nya. Dan TX. Ini yang untuk komunikasi serial. Nah, makanya kalau dilihat dari konfigurasinya, dia itu nanti ada istilah sinkron dan asinkron. Nah, ini kalau konfigurasinya, kalau di dalam jalurnya,
kita lihat bahwa ada sebuah device RX dan TX. Kita sering dengar istilah RX TX ini komunikasi seperti komunikasi jabat tangan. Di sini juga ada RX TX. Nah, RX biasanya jalurnya dia itu akan terhubung ke dalam TX-nya. Berarti transceiver ini mikrokontrol, misal ini PC, dia kalau kita mengeluarkan data, dia itu hubungkan dengan yang di TX akan diterima oleh RX-nya. Kebalikannya juga dari TX dari PC, dia itu akan dihubungkan dengan RX dari mikrokontrol. Nah, ini komunikasi serial, makanya dia memerlukan hanya 2 jalur komunikasi, jalur pengkabelan atau dua jalur. Pokoknya ada RX dan TX. Nah, mikrokontrol ini sudah terdapat fasilitas RX dan TX-nya. Seandainya nanti untuk berkomunikasi dengan komponen-komponen lain, misal PC, misal dia komunikasi seperti dengan HP, atau komunikasi antara mikrokontrolnya kita jejer mungkin ada 5 seperti jaringan komputer dia terhubung, maka dia itu nanti dihubungkan dengan RX dan TX ini. Jadi di port 3.0 dan port 3.1. Nah, spesialnya itu di port 3. Terus spesial lainnya ada juga di port 3.2 dan port 3.3 itu ada istilah interupsi. Interupsi ini sangat sangat bermanfaat seandainya nanti aplikasinya di tempat-tempat yang dia itu memerlukan respon yang cepat. Yang namanya interupsi gambarannya ini kalau di program adalah seperti ini. Ini sebuah seperti awal ada program. Jadi flash yang ada di flash perom, yang ada di ROM. Jadi di ini alamatnya 1, 2, 3 sampai 0 sampai FF, sebenarnya ini harusnya 0000 dia sampai FFFF. Dia sedang bekerja membaca setiap instruksi dia baca, kok terjadi interupsi, maka dia itu akan berhenti di sini. Berhenti dulu. Nah, dia itu akan menjalankan program yang ada di dalam interupsi tersebut. Setelah selesai, interupsi ini selesai, berarti yang interupsi ini sudah selesai, dia itu akan kembali ke menjalankan program utamanya lagi. Itu istilah interupsi. Kalau kalau logikanya di program, misal kita ini ada PC, ini monitor, misal kita sedang ngetik, terus ini ada keyboard misal, dia terhubung ke monitor, ini monitor, dia itu sedang menjalankan musik, misal gitu, menjalankan musik di sini, CPU. Nah, kita tekan A, padahal di sini ada program modal ngetik, berarti A, berarti dia itu tiba-tiba sebenarnya secara cepatnya musik itu akan berhenti sebentar atau program itu akan refresh sebentar. Setelah itu dia itu akan menampilkan dari huruf A ini di papan ketik Microsoft-nya. Setelah itu sudah tertampil, dia itu akan menjalankan program selanjutnya. Karena dia itu kecepatannya cepat, jadi kita nggak tahu seperti apa berhentinya program itu. Gitu. Jadi interupsi seperti itu. Kalau diaplikasikan ke dalam device misal ini ada sistem, aplikasikan ke dalam device sistem sistem kendali, anggap aja sistem kendali AC, misal AC gitu. Kita akan menghentikan dari interupsi ini, kita akan menghentikan, meng-off-kan atau mematikan AC. Matikan AC. Nah, kalau dia itu di sini ada 20 derajat, di sini ada 30 derajat. Kita akan mematikan AC di 25 derajat. Seandainya 20 derajat, otomatis dia itu akan mati.
atau dia itu akan mematikan relay, mematikan dari AC tersebut. Tapi kondisi ruangan pada saat sekarang misal di itu 26 derajat, berarti AC akan di-on-kan, akan on. Setelah dia itu akan on terus kan berarti dia on. Setelah dia masuk ke dalam 25 derajat, otomatis dia itu akan memicu sebuah interupsi. Agar langsung di dalam interupsi itu dia isinya adalah matikan AC kalau 25 derajat. Makanya setelah ini dia itu akan dimatikan. Nah, sampai kalau terjadi 25 derajat terus dia itu akan matikan terus itu. Setelah dia suhu ruang mencapai 26 atau 27, maka otomatis dia itu program ini adalah meng-on-kan AC. Itu bisa diterapkan di tempat seperti itu interupsi. Makanya kalau interupsi ini juga nanti sangat penting untuk program-program yang dia itu memerlukan pemantauan itu interupsi. Selain itu, selanjutnya adalah di timer dan counter. Ada istilah timer dan counter. Ini juga diwakili oleh POT 3.4 dan POT 3.5. Ada timer 0 dan timer 1. Di sini ada istilah timer dan counter atau counter. Oke. Kalau timer, aplikasinya nanti bisa diaplikasikan ke delay. Jadi contohnya saja bahwa misal kita punya bahwa kita pengen membuat sebuah delay 1 menit saja. Nah, ini bisa dengan menggunakan ada 2 cara. Ada 2 cara dengan instruksi atau perintah. Karena kita memerintahkan itu sama saja kita akan memakan waktu. Berarti kita akan dengan cara instruksi. Dengan cara instruksi, dia itu dengan instruksinya misal kita bikin satu instruksi itu 10.000 instruksi. Maka dia itu akan menjadikan 1 menit misal gitu. Karena satu instruksi dia itu akan memakan 1 mikrosecond. Jadi kalau lebih dikalikan 1000 berarti itu akan menjadikan 1 detik itu. Nah, gini. Ada instruksi dia itu akan menjadikan delay. Nah, delay ini juga atau 1 detik bukan 1 menit, detik. Ini juga bisa menggunakan timer. Dengan cara timer berarti dia itu program akan berjalan sinambi. Ini timer dia itu akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Ini timer dalam penerapannya. Berarti kalau kita sering dengar ada istilah timer dan counter. Ini bedanya sebenarnya kalau timer tadi kalau kita akan membuat sebuah delay 1 detik. Berarti kan variabelnya pasti. Berarti kalau timer itu variabelnya pasti. Tapi kalau counter variabelnya itu tidak pasti. Karena apa? Counter itu tergantung dari pemicunya. Jadi gitu. Kalau timer sudah pasti, oh kita akan timer TV ini 20 menit kita matikan. Oke, berarti kan itu istilah timer. Nah, berarti kan variabelnya sudah pasti 20 menit mati. Sudah pasti. Berarti dia menghitung mulai dari 1, mungkin 25, 24, nah seterusnya. Nah, kalau counter itu variabelnya yang tidak pasti. Counter itu variabelnya tidak pasti. Tidak pasti. Tidak pasti. Jadi, misal kita akan menghitung kendaraan yang lewat. Oh, berarti 1, 2, oh lagi ke detik, berarti terus ada lewat lagi 3, 4, 5, nah seterusnya. Berarti itu kan akan menghitung. Atau kita seperti kita berpikir, berarti kita menghitung karena tergantung dari pemicunya. Gitu. Jadi variabelnya belum pasti. Gitu. Itu bedanya timer dan counter. Nah,
Kalau di mikrokontrol tadi itu bisa dimanfaatkan sebagai counternya. Bisa menghitung seperti tadi bahwa pengen kita aplikasikan, dia itu akan menghitung berapa dia menekan tombol keyboard. Mungkin dia menekan 5 kali, apa 100 kali, atau 10 kali. Nah, itu bisa dimasukkan ke sana. Nah, nanti bisa kehitung di counternya. Nah, makanya ini ada counter secara eksternalnya. Timer dan counter secara eksternal. Oke, selanjutnya ada port 3.6. Ini mungkin yang jarang digunakan. Dia itu adalah sebenarnya ini untuk jalur bus kontrol. Makanya di sini cuma ada WRD atau write atau read gitu. Membaca atau menulis. Sebenarnya kalau secara konfigurasi dari rangkaian, sebenarnya kalau ada sebuah mikrokontrol, misal ini mikrokontrol, dia itu pengen ada memori eksternalnya, memori eksternal 1, terus memori eksternal 2, itu misal ada 2 dan seterusnya. Dia itu nanti bus-busnya secara paralel dia itu akan terhubung ke port 0 bisa sebagai bus datanya. Nah, terus ada lagi sebagai bus kontrolnya digunakan biasanya pakai port 2 untuk terhubung. Dia itu seakan menjadi bus alamatnya. Nah, untuk bus kontrol itu menggunakan tadi yang port 3.6 dan port 3.7 akan menjadi bus kontrolnya. Nah, itu. Nah, ini. Kalau dikonfigurasikan, seandainya kan kita memerlukan memori atau perangkat-perangkat lainnya di sekitar mikrokontroller itu. Tapi ini dalam aplikasinya sekarang itu kurang digunakan karena terlalu rumit. Ada metode lainnya yang namanya yang lebih simpel adalah I2C nanti. Jadi bus alamat, bus data, dan bus kontrolnya akan menjadi satu jalur. Nanti mungkin teman-teman mahasiswa bisa baca-baca I2C. Nanti kita kalau ada yang ngambil rekayasa perangkat keras, mungkin nanti akan lebih detail bahas mengenai I2C ini. Karena kita hanya bahasa pemrograman rakitan, ini nanti tidak dibahas gitu. Oke, selanjutnya itu tadi port semua sudah. Jadi semua itu adalah yang tadi ada port 0, port 1, port 2, dan port 3 itu adalah port-port untuk komunikasi antarmuka antara mikrokontrol dengan dunia luar. Gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Saya izin keluar dulu sebentar.
Kalau ada pertanyaan, monggo. Saya mau bertanya, Pak. Iya, monggo. Monggo. Pada ntar dulu lah, Pak. Temennya ganggu. JNJ. Santai aja. Monggo, kalau yang lainnya ada pertanyaan? Saya, Pak, tanya, Pak. Iya, monggo, monggo. Mana? Pada microcontroller, tepatnya pada port 3 itu kan bisa menghidupmatikan otomatis sebuah alat ya, Pak. Nggih. Terus apa pada HP, smartphone juga menggunakan microcontroller, Pak? Ya. Oke. Sebenarnya kan kalau mikrokontrol itu seperti di sejarah itu, di sejarah bahwa sejarah mikroprosesor kan kemarin kan ada istilah, terutama di arsitektur bagian instruksinya kan kemarin kita ada CIS dan RISC. RISC. Nah, RISC. Nah, ini di teknologi sekarang itu yang namanya dengan ARM. Nah, ARM. Nah, ARM itu adalah Advanced RISC. Berarti Advanced RISC berarti pengembangan dari RISC ini. Nah, ARM ini merupakan yang paling tercanggihnya dari RISC-nya. Nah, RISC ini kan dasarnya kemarin ada CIS dan RISC. Kalau CIS dia itu instruksinya banyak, tapi fasilitasnya itu sedikit. Tapi kalau RISC dia itu instruksinya sedikit, tapi fasilitasnya banyak. Dan di advance lagi atau diperbarui, diupdate lagi yang tercanggih itu namanya ARM. Nah, ARM ini yang sering untuk smartphone atau seperti sistem-sistem sekarang yang cerdas-cerdas, seperti ARM juga sekarang laptop juga ada yang dengan ARM atau juga banyak aplikasinya. Nah, di smartphone itu dengan menggunakan arsitekturnya ARM. Gitu. Jadi kalau smartphone sekarang bisa dianggap bahwa di dalamnya smartphone itu ada mikrokontrol. Makanya kita sering mendengar istilah HP-nya di flash dulu atau di flash kembali gitu. Nah, itu kan sebenarnya kan mengisi dari di dalamnya adalah flash PROM-nya seperti tadi. Berarti dalam-dalamannya itu adalah sama seperti
sama seperti di mikrokontrol ini. Cuma kalau ARM dia itu lebih canggih lagi, banyak fasilitasnya, itu makanya akan lebih mahal dan lebih rumit lagi untuk kita seandainya kita pelajari. Nah, yang untuk mungkin di sekedar kita hanya memakai, kita sering cuma gitu aja. Berarti memakainya ARM, berarti kita hanya bisa nge-flash sendiri, ROM sendiri. Nah, gitu. Jadi bisa nge-flash sendiri, cuma sekedar itu. Sebenarnya kalau mahasiswa bisa lebih jeli lagi, sebenarnya dari HP itu banyak bisa kita modifikasi sesuka kita. Kita biasanya kita lihat handphone kita ARM-nya itu ARM-nya dia itu memakai prosesor jenis seperti apa. Misal seperti itu. Nah, misal ARM-nya jenisnya apa? Jenisnya ARM, ARM-nya apa? Terus nanti kita lihat datasheet-nya. Dataset dari itu. Kita lihat seri-serinya, kita Google aja, biasanya dia keluar. Nah, di sana nanti bisa konfigurasikan bahwa nanti dia itu di dalamnya seperti ini cara programnya seperti ini. Nah, kita kalau bisa modif itu semua, itu kita bebas sebenarnya untuk bisa modif-modif seperti yang ada di handphone kita. Misal di jalur ini, kaki ini, ternyata di handphone ini tidak digunakan. Kita bisa menggunakan itu dan kita bisa masuk ke programnya. Atau kita konfigurasi kemana-mana. Nah, itu kita bisa seringnya itu namanya hacker-hacker itu. Berarti kita bisa memodifikasi dari hardware-hardware itu. Yang pasti kita harus mempelajari bahwa yang pertama adalah ARM-nya apa, atau mikrokontrolnya, mikroprosesornya apa, terus kita lihat datasheet-nya, setelah itu kita tahu bahwa logika-logika yang ada di sana itu apa saja, baru kita bisa modifikasi. Gitu. Seperti itu. Jadi antara sebenarnya kalau dalam mainboard, anggap aja mainboard PC aja lah. PC bukannya HP, mungkin HP itu lebih rumit karena kecil-kecil. PC aja. Mikroprosesor dengan RAM saja itu komunikasinya kan dia itu ada ada standarnya, ada standarisasi. Makanya di RAM-RAM yang ada itu kan jenisnya kan beda-beda. Mungkin ada merek ini, merek ini, merek ini, merek ini gitu. Tapi secara komunikasi dia itu akan mempunyai standar sendiri. Yang pasti kita bebas untuk memodifikasinya. Biasanya seperti itu. Nah, bebas untuk memodifikasi, seandainya kita modifikasi kebangetan modifikasinya, kita akan ditambahkan di luar selain di mainboard, itu bisa saja. Gitu. Apalagi nanti di sini ada namanya RTC untuk menghitung timer-timernya atau BIOS-nya, itu bisa saja kita modifikasi. Asalkan kita tahu alur-alur yang ada di dalamnya itu seperti apa saja. Tuh. Makanya mainboard itu sebenarnya alur-alurnya itu alur-alur universal dan kita bisa modif-modif. Tapi untuk mempelajarinya memang sangat dan sangat susah gitu. Karena di dalamnya mainboard itu kan mereknya beda-beda, IC-nya mikroprosesor beda, terus IC-nya itu mereknya beda lagi, terus itunya mereknya lagi beda. Jadi itu sudah ada standarisasi. Tanpa ada standarisasi mungkin itu nggak mungkin. Mesti semuanya ini mainboard ini dia akan dibuat oleh satu pabrik itu. Sampai Mac aja itu kan berarti dia itu juga memakai mikroprosesor yang buatan dari Intel. Kan berarti itu ada punya standarisasi sendiri gitu loh. Gitu. Kalau masuk ke dalam apa ya istilah kalau dalam segi kita program, maaf saya menerangkan hanya sedikit buat pengetahuan saja. Ada istilah kalau kita istilah itu program akan mengikuti hardware atau yang kedua adalah hardware akan mengikuti program. Ikut program. Kalau kita masuk ke dalam seperti ini ada istilah dua. Program akan mengikuti hardware atau hardware akan ikut program. Kalau kita memodifikasi dari orang, berarti kan otomatis hardware-nya, bentuknya hardware itu
kita program ulang, berarti otomatis kita akan mengikuti hardware itu. Tapi kalau kita cenderung kita akan merancang, pasti biasanya ada kita program hardware itu akan mengikuti programnya. Itu bedanya di situ. Kalau program jadi misal ada bentuk device yang akan kita contohnya kalau yang isinya sebenarnya banyak kalau modif-modif seperti itu. Jadi misal ada sebuah device kok di dalamnya ada microcontroller jenis apa, terus dalamnya seperti apa. Wah, ini bisa kita modifikasi. Berarti kalau kita akan program itu namanya program, berarti programnya akan mengikuti hardware-nya. Kita ikuti hardware-nya, dia itu mau kerjanya seperti apa baru kita program gitu. Tapi kalau program hardware ikut program berarti kita bikin program dulu baru bikin hardware-nya. Itu biasanya di perancangannya. Perancang gitu sebagai perancang. Tapi kalau kita modif itu program mengikuti hardware. Itu sebagai wacana saja. Kalau kita nanti masuk ke perancangan-perancangan sebenarnya itu kita akan masuk seperti ini lebih detail lagi. Itu. Tapi karena kita bahasnya di bahasa pemrograman rakitan, sebenarnya bahasa pemrograman rakitan kita akan bahas juga seperti ini, tapi tidak terlalu detail gitu. Cuma yang penting kita tahu arsitekturnya, memorinya, dan mau nggak mau kita tahu hardware-hardware-nya. Itu mungkin kalau ada pertanyaan lagi, monggo. Mungkin maaf kalau ini ternyata pembahasannya mungkin masih asing buat orang-orang teknik informatika, tapi sebenarnya harusnya ini dipelajari di awal-awal perkuliahan sebelum masuk ke bahasa pemrograman lainnya sebenarnya, agar kita bisa mengetahui jalannya sebuah program itu seperti apa. Tuh, tapi di sini kita sudah semester 6 baru ngambil seperti ini. Jadi mungkin makanya akan membingungkan dari segi seperti kenyataannya dulu kita program kok enak-enak seperti itu, kok kita kembali ke bahasa yang aneh-aneh seperti ini gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Ini sudah. Gimana ini mau lanjut apa masih kuat atau ini masih ada waktu setengah jam? Mau gimana? Kalau mau lanjut, kalau sudah pusing kita cukup sampai di sini saja. Kita memahaminya Pak, karena memang sebelumnya kan belum pernah juga kita tidak praktek gitu. Kalau secara teori mungkin membayangkannya belum ada gambaran Pak. Iya. Karena sama sekali belum pernah. Iya, emang seperti itu. Makanya ini nanti di pertemuan 4, ya mungkin kalau 4, nggak 4, 5 nanti kita langsung praktek gitu. Langsung kita praktek. Ini sebagai awal pasti akan bingung. Dulu saja itu saya memahaminya itu 1 tahun mungkin. Tapi sebenarnya ilmu ini itu nggak diterapkan di kampus kalau dulu nggak ada. Itu di kampus walaupun teknik informatika. Tapi setelah 2010 baru masuk ke ini sudah diajarkan di kampus gitu. Makanya dulu waktu saya belajar itu tahun-tahun 2004 itu saya mempelajarinya itu memahami ini sampai mungkin 1 tahun baru paham. Soalnya rumit gitu. Jadi mungkin nanti di pertemuan 5 insya Allah kita akan masuk ke prakteknya. Mungkin baru memahami yang namanya timer atau kita bikin delay itu semuanya itu nanti baru diaplikasikan di praktek, mungkin baru memahaminya. Kalau gitu mungkin cukup sampai di sini aja dulu daripada nanti lebih semakin bingung. Sebenarnya tadinya mau tak masuk ke dalam sistem minimum. Masalahnya ini yang utama biar kita bahas besok saja. Setelah itu kita sambung ke organisasi memori. Setelah itu baru ke prakteknya. Tapi prakteknya ini nanti hanya simulasi. Pakai namanya program Proteus.
Siapa tahu teman-teman semua sudah punya program Proteus, nanti tolong diinstal dulu biar tahu seperti apa programnya, nanti kita praktekkan bersama-sama gitu. Mungkin kita sampai di sini dulu, kita besok lanjut ke sebelum organisasi memori ke sistem minimum. Ya juga masih berkecimpung dengan elektroniknya. Oke, Pak. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan atau ada masukan? Oke, kalau nggak ada, saya tutup perkuliahan kali ini. Nanti yang ngambil rekayasa perangkat keras seperti biasa di jam dan linknya sama. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.